Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati ibu-ibu semua pengurus ya, Bu RT dan kawan-kawan, Bu Ketua Majelis Taklim dan pengurusnya, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Masih ingat Bu materi bulan lalu apa ya? Ada catatan yang nyatet ya, nggak nyatet ya, cuman merekam di pikiran tapi lupa ya. Ya alhamdulillah. Sebenarnya kalau nggak dicatat nggak apa-apa, asalkan langsung dipraktekin. Nah, insya Allah udah praktekin ya. Alhamdulillah. Coba kita bersama. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah diberikan kesempatan ya untuk bertemu kembali setelah sebulan Bu ya. Tanggal 7 bulan 11 kemarin, sekarang tanggal berapa Bu? 5. Tanggal 5. Sebulan kurang 2 hari ya. Alhamdulillah. Kalau tidak salah bulan lalu kita bahas ada perang Mu'tah ya. Kemudian juga ada apa lagi? Hari Ayah ya kalau nggak salah. Terus apa gitu. Nah, hari ini malam ini kita merespon kondisi saudara-saudara kita ditimpa musibah bencana. Semoga kita yang melihat menyaksikan yang sedikit mungkin membantu, semoga kita diselamatkan Allah. Mereka juga diberi kesabaran dan ditolong oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ummu Salamah, Masya Allah, insya Allah salihah. Nah, kita jadikan malam hari ini sebagaimana malam-malam sebelumnya, bahwa kita ingin keberadaan kita di rumahnya Bu RT ini, Pak RT, ya, Yai ya, di rumahnya Yai mana ya, ya di rumahnya Yai ini menjadi saksi nanti di akhirat ditimbang oleh Allah jadi amal, jadi bukti bahwa kita telah berkumpul untuk belajar bersama dan menghabiskan waktu-waktu yang Allah titipkan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau boleh saya tanya, kira-kira musibah bencana itu sebabnya apa? Boleh salah satu, salah dua, salah tiga? Apa kira-kira? Bu Ketua apa kira-kira? Keserakahan manusia boleh. Ada lagi? Ulah manusia. Ya, ada lagi? Atau apa lagi gitu? Kayak kalau kita belanja di toko itu kan, apa lagi? Ya, apa lagi Bu? Di belakang Bu, apa Bu? Kira-kira ada bencana itu sebabnya apa? Keserakahan, hutannya digundulin ya, sampai nggak ada tersisa misalnya, sehingga airnya tidak tertampung. Keserakahan tuh. Terus ulah manusia ya tadi ya, hampir sama. Ulah manusia. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Ya.
Apa Bu? Dosa. Betul. Bu RT sekali jawab langsung betul. Ya. Dosa. Banyaknya dosa, banyaknya maksiat. Ini keyakinan kita sebagai orang beriman. Jadi dalam Al-Qur'an itu musibah pertama atau bencana itu pertama karena ulah manusia. Baik itu serakah, hawa nafsunya untuk mengumpulkan harta sampai nggak terkira sehingga menghalalkan segala cara, izinnya menebang 100 pohon per jam, malah terjadi 1000 pohon per jam misalnya. Akhirnya konon kabarnya ya yang dibabat itu 111 kali luasnya Tangsel katanya ya, itu datanya begitu, 111 kali luasnya Tangsel kita ini, Masya Allah. Begitu luasnya, luar biasa dan mengerikan ya. Itu keserakahan manusia dan disebutkan dalam Al-Quran memang ya, Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Satu, karena ulah tangan manusia. Yang kedua, karena nggak taat pada Allah. Ya, nanti nggak taat ini banyak rinciannya ya. Bisa sombong, bisa ingkar, nggak mau terima kasih pada Allah. Kalau kaya itu kayak nggak percaya bahwa itu titipan Allah. Lo kok kaya gini ya? Gue kan kerja keras. Lo lihat deh suami gua itu kan berangkat pagi pulang pagi lagi misalnya. Harusnya jawabannya gimana? Alhamdulillah, harta titipan Allah, dapat rezeki dari Allah. Jadi kalau orang nggak mau bersyukur, itu deket Bu sama musibah, sama bencana. Dalam pribadi, keluarga, masyarakat ataupun secara besar, secara negara atau pemerintahan misalnya. Itu. Jadi itu karena nggak mau taat pada Allah, nggak mau bertakwa kepada Allah. Apa tadi? Serakah. Serakah itu juga nggak taat loh Bu. Jadi kalau kita serakah itu kayak orang nggak sholat. Ya, jadi orang Islam boleh nggak serakah? Nggak boleh. Jadi itu punya nggak dibagiin, semuanya diambil gitu. Dia hanya mikirin dirinya dan keluarganya aja, nggak boleh. Nah, serakah itu bagian dari nggak taat ya. Kemudian sombong tadi, sombong itu juga bukan taat karena dia mengikuti jalan setan, jalan iblis ya. Apalagi Bu? Syirik ya, syirik, menyembah selain Allah. Contohnya siapa? Contohnya kaumnya Nabi Nuh misalnya. Kaumnya Nabi Nuh itu syirik, lebih tepatnya ingkar atau kufur ya, karena dalam Al-Quran disebutkan anaknya Nabi Nuh, salah satu anaknya yang namanya Kan'an nggak mau ikut naik kapal ya, karena apa? Ingkar, dia nggak percaya pada ayahnya, padahal ayahnya Nabi, nggak percaya pada Allah, padahal Allah itu Tuhan gitu. Nah, kufur itu banyak irisannya dengan syirik. Karena kufur itu bisa kufur nikmat. Kufur itu artinya menolak. Ya, kita sehat tapi kita menolak sehat. Ya, menolak sehat itu maksudnya apa? Enggak mau bersyukur gitu. Ya, dia bilang sehat ini karena aku olahraga, karena itu menolak bahwa itu pemberian Allah, mengingkari nikmatnya Allah. Nah, kalau syirik itu terkait dengan menyembah Tuhan, syirik. Contoh pastinya siapa? Kaumnya Nabi siapa Bu? Kaumnya Nabi Musa misalnya. Dia menyembah siapa? Menyembah Fir'aun. Ya, berhala Fir'aun banyak. Selain Fir'aun, berhalanya disembah. Itu syirik. Akhirnya ditenggalamin kan di laut. Ya, kalau Nabi Nuh semuanya kaumnya yang tidak mau taat ditenggelamkan. Dan dalam sejarah manusia semua tenggelam waktu itu Bu. Jadi yang tersisa itu hanya yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Dan sahabat-sahabatnya Nabi Nuh dalam catatan sejarah tidak ada yang punya anak kecuali Nabi Nuh dan keluarganya, anak cucunya. Sampai sekarang. Jadi kita keturunannya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh siapa namanya? Bunuh.
ya kan? Bingung ya. Ya, namanya Bunuh. Ya, kalau suaminya Pak Nuh. Gitu ya. Nah, sama dengan siapa lagi misalnya? Nah, Nabi Lut punya kaum namanya kaum Sadum. Itu karena maksiat. Apa? Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Haram dilarang, ya. Ditimpa apa musibahnya? Waj'alna safilaha aliyaha. Buminya dibalik. Bukan hanya dibalik tapi dilempari juga dengan batu panas. Gara-gara suka sesama jenis. Nih, lah orang liberal belain. Katanya apa? Itu aslinya Allah itu nggak marah aslinya, gitu. Karena sebelum itu juga orang homo, orang lesbi banyak, kata dia. Padahal dalam Al-Quran disebutkan pertama kali terjadi di kaumnya Nabi Lut. Jadi itu pertama kalinya. Dan kita harus hati-hati Bu ya, saling menjaga. Jadi laki-laki kaumnya Nabi Lut suka sama tamunya Nabi siapa? Nabi Lut, ya kan? Nabi Lut didatangi tamunya itu adalah malaikat ala suratin nas, malaikat yang berbentuk manusia datang ke Nabi Lut ngasih tahu bahwa kaummu akan diazab, kamu harus pergi menyelamatkan diri. Kenapa? Karena mereka suka sama jenis. Malah malaikat-malaikat yang berbentuk manusia yang cakep-cakep itu mau diperkosa sama kaumnya Nabi Lut. Didatangi, dikepung rumahnya Nabi Lut. Hai, mana cowok itu, mana cowok itu. Padahal yang teriak-teriak juga cowok. Gitu. Disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Nuh? Kalian ini bikin malu aku. Kamu kan kanan kirimu banyak perempuan. Kenapa kamu laki-laki suka laki-laki? Malah Nabi Nuh dibilang gimana? No, lo kan Nabi Lut keliru ini gara-gara Pak Nuh. Gara-gara bunuh ya. Ya. Lut, kamu kan tahu, aku kan nggak suka sama perempuan katanya. Masya Allah, naudzubillah. Gitu ya. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Andai saja kaumnya Nabi Lut itu nggak maksa, nggak mau merkosa atau nggak ngepung rumahnya Nabi Lut, mereka aman-aman aja nggak disiksa katanya. Padahal nggak demikian. Itu karena mereka suka sama jenis. Sebelum ayatnya itu juga dibahas, gitu ya. Panjang lah tafsirnya itu begitu. Nah, diakal-akalin. Dan kita harus hati-hati Bu ya. Kalau suami-suami kita sudah kurang tertarik dengan kita, itu hati-hati. Terus tertariknya sama siapa? Gitu ya. Ada kisah Bu ya. Tapi nggak usah saya sebut orangnya. Ya, saya juga nggak tahu orangnya. Tapi kisahnya dikasih tahu. Ada PNS Bu. Ya, PNS atau apa kalau sekarang ya P3K ya. Tapi PNS ini. PNS pajak kalau tidak salah. Jadi kan dapat tugas ke sana kemari. Nah, dia mau ya minat sama istrinya, kebetulan istri lagi datang bulan. Entah bagaimana begitu ya. Nah, terus tiba-tiba ada perintah tugas keluar daerah. 1 bulan Bu. Nggak boleh pulang 1 bulan. Tugas keluar daerah. Karena mungkin belum tersalurkan, ya. Apa yang terjadi? Ya, dia ada yang deketin WA. Yang WA itu ternyata kelompoknya homo Bu. Dan dia terjebak di kelompoknya grup-grup itu dan udah masuk ke dalamnya. Padahal ngaji Bu itu. Gitu ya. PNS. Nah, sekarang diterapi, di rupiah, di ini katanya gitu. Kabarnya. Karena itu kenceng banget. Jadi grup-grup itu, grup lesbi atau grup homo itu Bu, atau LGBT itu kenceng banget. Ada grupnya. Jadi kalau orang udah disasar, diuber terus. Ya, biasanya kalau LGBT itu simbol-simbolnya pelangi atau kaos-kaos gambar pisang. Nah, itu LGBT. Ya enggak semua. Nanti orang gitu enggak pikir. Kadang enggak tahu warna-warni ya. Biasanya ini pelangi. Kadang ada yang dijebak memang Bu. Dijebak.
Jadi dia disuruh dikasih kaos apa, dikasih payung warna pelangi atau apa gitu ya. Kemudian pas acara apa dideketin, dipepet, disasar, dan mereka punya komunitasnya. Kabarnya Bekasi itu ratusan ribu, Bu. Ya, itu yang ini apa namanya di Facebook itu, grupnya itu. Saya belum meneliti tapi itu kabarnya aja begitu. Naudzubillah. Jadi hati-hati. Makanya Ibu, mohon maaf ya, sedikit agak. Ini terkait dengan bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi bencana ya, musibah. Jadi bagi yang mohon maaf ya, Ummu Salamah, insya Allah bagi yang belum menopause misalnya, kan selalu datang bulan tuh. Nah, suami kita itu kan macam-macam karakternya. Jadi kalau misalkan udah waktunya dia butuh, kalau bahasa lainnya ditap ya, mohon maaf ya, itu kita harus lakukan. Meskipun tidak boleh dimasukkan ke tempatnya itu, karena tempatnya kan lagi haid ya, tidak boleh, haram hukumnya. Nggak tahu lah caranya bagaimana, yang penting halal. Nanti japri lah orang-orang ini, bukan japri ke saya, japri ke ustadzah-ustadzah yang bisa agak vulgar lah ngomongin. Kalau saya kan nggak enak ya, begitu. Jadi itu Bu. Jadi itu contoh kasus langsung fakta ya, seorang suami yang mungkin kurang tersampaikan seratnya itu, kemudian kena grup-grup itu dan sekarang berkasus kayak orang linglung. Jadi dia dikejar-kejar terus. Berarti itu suaminya kurang iman, Ustaz. Ketahuan emang istrinya lagi dapet. Kurang iman harus didukung dengan penguat iman. Siapa penguat imannya? Istrinya. Gitu. Nah, memang ujian Bu, itulah rumah tangga. Gitu ya. Itulah rumah tangga. Insya Allah kalau rumah tangga berhasil tuh, insya Allah akan selamat dari bencana, dari musibah. Itu kaumnya Nabi siapa Bu? Nabi Lut. Kenapa? Karena nggak mau taat pada Allah, suka sama jenis. Jadi dibalik, buminya dibalik. Yang dulu pernah saya cerita di Legetang ya, di kaki di Gunung Pangamun-amun, Dieng itu kan, itu pernah terjadi. Jadi ya ditimpuk itu sampai hilang satu kampung. Ini malah beberapa kampung ya katanya. Ya yang sekarang ini. Wallahu alam apa yang terjadi, wallahu alam bisawab. Tetapi kalau dalam Al-Qur'an disebutkan, pertama karena ulah tangan manusia yang punya jabatan kekuasaan ya seenaknya, punya perusahaan sampai ratusan. Ya, karena kong kali kong sama pejabat misalnya. Jadi nggak memperhatikan bagaimana efeknya. Dan ini Masya Allah ya, dosanya luar biasa tuh Bu. Karena udah membunuh berapa orang gara-gara kepentingan beberapa orang aja, yang serakah, yang terus merasa apa Bu? Kurang ya, rumah mewahnya masih dimewahin lagi ya, hartanya masih ditumpuk di mana-mana lagi, Masya Allah. Naudzubillah. Padahal kita nggak lama kan di sini Bu ya, nggak lama lah ya, paling 20 tahun 30 tahun udah saling susul. Innalillah. 40 tahun lah ya, tambah ya 40 tahun misalnya, 40 tahun 50 tahun lah gitu ya, saling susul misalnya. Masya Allah. Nah, mau atau tidak ya itu kenyataannya ya, pasti akan menghadapi itu. Dan kita bersyukur, kita yakin ada hidup setelah ini. Jadi hidup kita enggak selamanya di sini. Itu yang harus menjadi energi seorang muslim. Bukan berarti tambah malas bekerja ya, bukan, malah sebaliknya. Karena kita dibatasi waktu dan akan ada pertanggungjawaban, maka kehidupan kita harus dilakukan dengan baik, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang juga karena ngurang-ngurangi timbangan, nggak mau taat, ya kena gempa. Kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Ada juga yang kena kekeringan Bu, sampai dapat angin namanya angin sorsor, ya, angin yang dingin kering, kena angin langsung gelempang, ya, langsung meninggal. Itu kaumnya Nabi siapa Bu? Nabi Hud, kaum Ad, gitu ya, Masya Allah. Nah, kaumnya Nabi Nuh banjir, kaumnya Nabi Lot gempa, kaumnya Nabi Syuaib Madian gempa, kaumnya Nabi Hud kaum Ad kena angin yang sangat kering, sangat dingin, semuanya ludes ya. Kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut. Nah, terus ada juga yang ditenggelamkan di bumi, bukan di laut, yaitu siapa? Qarun dan
kawan-kawan karena serakahnya yang sombong mengatakan hasilnya itu bukan karena Allah tapi karena usahanya dia tenggelamkan ke bumi. Naudzubillah. Nah, itu kemaksiatan dan keserakan yang dilakukan oleh manusia menyebabkan bencana alam. Gitu. Jadi, bagaimana caranya, Bu, agar kita dijauhkan dari bencana? Ya, pertama tadi kita tidak boleh berbuat sesuatu yang bisa merusak bumi kita ini. Contoh, buang sampah sembarangan. Kadang-kadang mobilnya bagus, Bu, tiba-tiba buka jendela buang puntung rokok gitu, atau buang sampah gitu. Kadang-kadang motor di sebelahnya mau kena itu plastiknya, Masya Allah. Nah, itu udah tanda-tanda kalau seperti itu nggak diingetin misalnya, atau terus tambah banyak, ya udah akhirnya bencana. Plastik-plastik nggak terurai masuk ke selokan-selokan mampet. Itu di danau itu, situ bungur kita itu kalau pagi kadang Masya Allah banyak itu, susah ya. Kita hanya cuman Masya Allah, hanya cuman doa, yang nggak bisa berbuat banyak gitu ya. Terus yang berbuat gimana ya? Pemerintah harusnya, Pemkot misalkan punya program, ada under child atau apa, dikasih dana biar dia aktif di sana misalnya. Nah itu ya harus. Dan ada edukasi, Bu. Kita kan jarang ada edukasi, Bu ya. Yang banyak kan cuman misalkan gorong-gorong rusak dibenerin, gitu-gitu aja. Edukasi itu pembelajaran, penerangan gitu. Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, Bu, sekarang masih kecil juga ya. Zaman Pak Harto dulu, saya dulu ingat dulu tuh ada menteri penerangan itu keliling. Ingat, Bu ya? Ya, bagian penerangan itu keliling bawa mobil itu kan, kayak buat layar tancap gitu ya, selalu ada pengarahan apa P4 Pancasila, ada filmnya gitu. Dulu G30 SPKI itu juga keliling itu, saya ingat itu di kampung gue ya. Kalau di sini nggak ada kali ya. Kampungnya beda ya. Begitu ya. Nah itu ada edukasi, itu penting loh, ada edukasi. Dan dalam Islam itu bukan hanya sholat doang, bukan hanya ngaji doang ya. Kalau kita selama ini merasa aku sudah sholat kok, aku sudah zakat, sudah haji, sudah umroh, sudah ini dan itu, tapi perintahnya bukan hanya itu. Salah satu perintahnya apa? Menjaga alam ini, menjaga alam. Jadi lingkungan kita ada sampah misalnya, kadang-kadang, Bu, sederhana, tapi kadang kita di dalam ajaran Islam kan, barang siapa yang membuang sesuatu yang nggak menyenangkan di jalan, itu bagian dari iman. Bukan hanya sedekah, tapi itu juga bagian dari iman. Di jalan banyak kadang tikus mati kepenyet mobil, kadang kan udah semburat kemana-mana ya. Kadang nggak ada yang bersihin, kadang di depan rumahnya itu buka tapi nggak mau bersihin. Naudzubillah. Nah, kalau yang di depan rumah itu orang Islam, dia wajibnya bersihin itu sama dengan wajibnya sholat sebenarnya. Itu karena mengganggu lingkungan. Gitu. Ya, nah mungkin pakai plastik tangan kita ya, atau pakai daun saja, biasanya pakai daun, ekornya pegang, masukin ke selokan ya. Kalau selokan kan agak gede tuh ya, karena kan tikus cuma satu. Kalau sampah masuk selokan ya nanti buntu gitu ya, karena kalau dibuang baunya bisa kemana-mana gitu misalnya. Itu contoh, Bu ya. Apalagi batu yang membahayakan, kadang-kadang sengaja disebar di jalan misalnya biar orang jatuh, naudzubillah ya. Nah itu juga bagian dari iman ya. Jadi kita berislam itu bukan selesai dengan hanya sholat, dengan hanya puasa, dengan hanya baca Quran, dengan ngaji kayak gini, enggak. Tapi dengan menjaga lingkungan pun juga bagian dari Islam kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Bu? Ya, saya kok jarang ditanya ya, ngomong terus gitu. Silakan, Bu, kalau ada pertanyaan boleh tentang yang lain juga boleh. Ayo, ya belum jam 8 kok, baru lebih 2 menit 8-nya. Silakan, ada, Bu? Boleh bertanya apa? Ayo. Ya. Nah, ibu-ibu, tapi ada kabar gembira nih. Kabar gembira, saya bacakan sebuah hadis ya. Ya, dari yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim baik berupa rasa letih, rasa sakit, gelisah, sedih,
gangguan, gundah gulana, bahkan duri yang menusuknya, ya, itu adalah ujian. Melainkan dengan hal itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kenapa orang Islam itu nggak pantas sedih, Bu? Kenapa, Bu? Karena setiap ujian yang Allah berikan termasuk sakit tadi, ya, apalagi gundah gulana, letih, capek, sedih, diganggu orang, didolimi orang, semuanya akan menjadi penggugur dosa. Loh, kalau digugurkan dosa kita seneng nggak? Seneng. Makanya kita bahagia. Orang sakit harus bahagia, bukan menerima dengan sakitnya. Maksudnya nggak mau berobat, bukan. Ya, tapi sadar bahwa itu cara yang Allah sudah buat. Kata Nabi, disampaikan oleh Nabi, itu rumus untuk menggugurkan dosa secara otomatis, nggak boleh direkayasa. Gitu. Jadi ada orang ngata-ngatain kita, jadi kita sakit, hati kita sakit, langsung sakitnya berapa detik, Bu? Dulu kita sampaikan kalau sakit mau nggak enak hati berapa detik? Bu RT ingat nggak? Lupa. Bu ada yang ingat berapa detik? 5 detik aja. Jangan lama-lama. Kenapa? Loh, karena diganti dengan pengguguran dosa. Ya, asalkan jangan kita komporin. Udah dia mau fitnah kita malah panas-panasin. Kok dipanasin, Bu? Biar tambah banyak fitnahnya, Ustaz. Kalau tambah banyak kan dosa kita tambah banyak gugurnya. Enggak begitu. Enggak boleh. Gitu, ya normal aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita sakit apa saja, gagal apa aja, kadang suara suami yang apa aja yang enggak enakin hati atau apa aja. Ingat, itu ujian yang kalau kita ikhlas, kalau kita tahu itu hadis dari Nabi begitu, maka dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh sedih, Bu. Nggak boleh sedih. Ustaz, tapi kan utang banyak. Iya. Manusiawi lah. Ya, kira-kira di dunia ini banyak yang punya utang atau banyak yang nggak punya? Kira-kira nih, Bu. Kalau mau diabsen di sini saya pertama tuh. Misalnya ya. Pasti. Jadi yang punya utang itu bukan hanya kita kok. Banyak, asalkan utangnya bukan untuk foya-foya. Untuk hal yang urgent, hal yang apa ya, yang prinsip, yang penting, yang mendasar. Gitu. Nah, terakhir. Nah, terakhir ini berarti udah mau selesai. Tadi Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebuah hadis, ibu-ibu kalau kita sakit, gundah, susah, letih, capek, apa saja, asalkan dalam hal kebaikan, itu akan menggugurkan dosa. Sampai nggak sengaja ketusuk duri, perih, itu juga menggugurkan, asal tahu ilmunya. Apa ilmunya? Ikhlas karena Allah. Minta agar dosa kita digugurkan dengan wasilah itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Suatu ketika juga Abu Sa'id Al-Khudri ini juga meriwayatkan, yang dulu juga mungkin pernah saya sampaikan ya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk masjid tuh, tapi bukan pas jam sholat. Di situ berjumpa dengan Abu Umamah, sahabatnya Nabi. Abu Umamah wiritan gitu, padahal bukan jam sholat. Ya, ditanya Abu Umamah, ngapain lo, kalau bahasa kita ya, ngapain lo? Ya Rasul, utangku banyak banget. Aku sedih nih ya Rasul, gitu ya. Utang banyak, susah hidup gitu ya. Nah, maka sama Rasul diajari doa, wahai Abu Umamah, amalkan ini, kurang lebih begitu ya. Bukankah aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat begini, kemudian insya Allah hutang kamu akan dibayarkan oleh Allah, gitu. Kesedihan kamu akan dihilangkan oleh Allah dengan menjadi kebahagiaan. Nah, itu diajari doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Udah hafal, Bu ya? Alhamdulillah. Hafal ya? Sudah hafal belum, Bu? Ngaku ya, share ya, Sherlock ya.
Ya nanti saya bagikan ke Bu Ketua ya, nanti Bu Ketua disampaikan. Iya. Nah ini diamalin Bu ya, selain yang muqallibal qulub ini. Ini dalam Al-Maksurat pagi sore itu ada. Mungkin di situ ada Bu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu ya Allah minal hammi, dari apa ya? Rasa gundah, gulana. Ya, rasa apa sengsara, rasa apa ya? Sedih. Ya. Kalau di situ gundah ya, gelisah. Ham itu gelisah atau sedih. Wal hazan, dan apa? Hazan, sedih. Jadi kalau mau diterjemahkan biar nggak sama, hammi itu gelisah, hazan itu sedih. Kita minta tolong pada Allah, bukan minta tolong dengan HP kita lihat hiburan biar lupa, enggak. Minta tolongnya pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi itu apa? Lemah. Ya, lemah. Jadi lemah itu gini, Bu. Kadang-kadang kita menyikapi suami kita itu belum bisa-bisa padahal udah puluhan tahun menikah, itu lemah. Kita lemah. Kita minta pertolongan pada Allah. Atau kadang kita melarang anak kita atau bangunin anak kita, kadang nggak tega padahal itu sholat, waktunya sholat, itu lemah. Ya, apalagi kadang negor suami kita, ngingetin nggak berani, itu lemah. Contoh ya itu. Atau apa, anak-anak malam belum tidur, kita nggak mau nyuruh tidur, itu lemah. Itu ajzi. Wal kasal dan malas, ini penyakit semua, Bu. Lemah, malas, nggak percaya diri itu lemah ya. Disuruh MC gantian. Oh iya, dulu program MC gantian. Belum sampean, Bu ya. Ya nanti biar semuanya pelatih MC misalnya. Nah, itu minal ajzi wal kasal, malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari juben. Juben itu apa, Bu? Pengecut. Gitu ya. Lempar batu sembunyi tangan. Ada udang di balik. Masya Allah. Ya, itu pengecut. Itu tolong pada Allah. Minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl. Wal bukhl. Bukhl itu bakhil, pelit. Ya, jadi pelit. Kalau ada apa-apa keluarnya dikit. Kadang-kadang kita gini, Pak Ustadz, itu dia pelit kok ya kaya. Nah, kita yang sudah sedekah terus kok enggak kaya-kaya loh. Masya Allah. Padahal kekayaan itu bukan hanya harta, Bu ya, tapi bahagianya kita di keluarga kita itu juga harta yang tak ternilai harganya. Masya Allah. Minal jubnil bukhul atau minal apa tadi yang terakhir? Bukhul wa a'udzubika min ghalabatidain. Ghalabatidain itu pada cengkeraman, ghalabatidain, cengkeraman utang. Wa qahri rijal, dan dipaksa oleh orang, diintimidasi, didolimi. Kalau bahasa anak sekolah dibully. Itu makanya anak kita perlu kita ajarin itu. Doa itu biar dia berani, punya keberanian, tidak mudah dibully, selalu bahagia, begitu ya. Utang nggak ada, insya Allah. Kalaupun tak ada, cepet bisa nyaurnya. Itu, jadi itu diamalin, Bu ya. Saya kadang-kadang juga lupa kan. Gitu ya, pagi sore. Ya, biasanya kan saya kalau sambil nganterin anak ke sekolah di dekat Ayang Agung sana kan agak lama itu. Ya, itu baca itu kadang. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, itu Nah, kalau lupa artinya dibaca aja. Habis baca itu baca artinya. Dan sekarang gampang sekali ya, tinggal dicari di internet doa. Karena misalkan doa agar terbebas dari sedih dan utang, itu muncul. Cuman namanya banyak, ada yang panjang, ada yang ini, ada. Nah, ini kita pilihkan yang insya Allah yang lebih pendek dan mudah diamalkan insya Allah. Jazakumullah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga berkah semuanya. Semoga utangnya dibayar semua sama Allah. Disehatkan keluarganya, dipanjangkan umurnya, dipertemukan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.